Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati wa nashhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Banyak orang yang menginginkan kehidupan yang sukses di dunia dengan berbagai alasannya, dengan berbagai kategori atau indikator kesuksesan. Ada yang mengharapkan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang bagus ya, kemudian deposito yang banyak atau tabungan yang menumpuk, tanah yang luas atau perusahaan yang di mana-mana. Mereka menganggap kesuksesan hanya sebatas, banyak sebagian orang ya menganggap kesuksesan adalah sebatas harta kekayaan saja atau di dunia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah, tapi dia tidak berdoa untuk akhiratnya. Jadi hanya meminta untuk kebaikan dunia. Dan kita dianjurkan dalam Al-Quran untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kepada Allah untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dua, bukan hanya di dunia saja. Nah, bagaimana supaya kita mendapat kesuksesan fid dunya wal akhirah? Allah juga memberikan kepada kita pedoman, memberikan kepada kita tuntunan. Ya. Walladzina amanu wajahadu fi sabilillah. Jadi, adapun orang-orang yang menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat, ada 3 syarat kata Allah. Yang pertama adalah amanah. Yang pertama adalah keimanan. Ya. Keimanan dan keimanan atau keyakinan. Keyakinan ini adalah kunci utama kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Ya. Atau dalam bahasa Al-Quran tadi adalah dengan keimanan. Dan kita dari kecil sudah ditanamkan keimanan tentang kebesaran Allah, besaran karunia-Nya dan rahmatnya itu semata dari Allah. Dan kita tanamkan keimanan-keimanan. Nah, ini adalah modal pertama, adalah keyakinan. Bagaimana orang mau sukses kalau keyakinannya dia tidak ada? Dunia saja misalkan kalau dia ingin sukses, ternyata keyakinan yang ada bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya itu pasti apalah saya katanya seperti itu keyakinannya sudah nggak ada. Dan Al-Quran menanamkan kepada kita yang pertama sukses dunia dan akhirat adalah keyakinan. Walladzina amanu adalah keimanan itu sendiri adalah modal utama untuk sukses. Yang kedua dalam Al-Quran, kunci sukses itu adalah wajah ya, hijrah yang kedua. Yang kedua adalah perubahan bahasa kita. Itu adalah kunci sukses yang kedua. Tanpa perubahan tidak mungkin orang mendapatkan kesuksesan. Kalau kita ingin sukses, intinya harus berubah. Sampai kita dituntun dalam agama ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berubah kalau diri kita tidak mau merubah sikap dan karakter kita. Jadi wahajaru atau perubahan itu adalah sebuah keniscayaan kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Banyak orang yang hidup biasa-biasa aja, kemudian dia ingin berubah, maka ketika itulah dia ada mulai merancang kesuksesan di dunia. Bagaimanapun Rasulullah ketika dakwah 13 tahun belum begitu berhasil di Mekah, maka Rasulullah wahajaru hijrah, dia lakukan perubahan dakwahnya ke tempat lain. Maka di Madinah itulah, di Yasrib itulah Rasulullah bisa membangun tatanan peradaban Islam yang baik dan menyebar sampai ke seluruh dunia. Jadi ya kunci yang kedua adalah wahajar. Berhijrah kita adalah kunci sukses. Makanya mari kita berupaya, apalagi ini di bulan-bulan mulia ya, datang-datangnya bulan-bulan mulia, kemuliaan ini akan diraih dengan berupaya kita hijrah. Banyak orang dengan lanian, misalkan dulunya preman jadi preman pensiun kan, dulunya ahli maksiat ternyata jadi ahli tobat, ahli ta'at. Itu karena mereka mendapatkan wahajaru, perubahan dalam dirinya. Dan Allah tidak akan merubah siapapun orangnya, bahkan tidak akan merubah kaum sebelum kaum itu orang-orangnya mau berubah.
Innallaha tadi ya la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang kedua, kunci sukses dunia akhirat adalah perubahan itu sendiri. Dan yang ketiga, kunci sukses itu selain wa amanu wa hajaru wa jahadu, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Tidak ada artinya orang berusaha tanpa kesungguhan, tetapi kesungguhan itu akan mendapatkan keberhasilan. Kesungguhan itu akan mendapatkan kesuksesan. Orang yang sungguh-sungguh misalkan menanam padi, bertani, beternak, pasti mereka akan mendapatkan samratul dari buah dari perjuangannya itu. Kenapa? Karena mereka bersungguh. Ya, siswa atau anak muda yang bersungguh-sungguh dia ingin berubah, ingin sukses, dan dia sungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan-jalan kebenaran. Karena Allah mengingatkan, menyanyikan kepada kita, "Faman jahada fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa di antara kita bersungguh-sungguh, "Faman jahada fina lanahdiyanahum subulana." Allah bukakan jalan-jalan kemudahan. Jadi kuncinya kesungguhan, tetapi Allah akan berikan lanahdiyanahum subulana, jalan-jalan kemudahan. Jadi kunci yang ketiga itulah kesungguhan, salah satu kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Bagaimana orang-orang soleh dia sungguh-sungguh sholat malam, ya. Bagaimana orang-orang soleh dia sungguh-sungguh tilawatil Quran, ya. Bahkan ada yang sebulan itu 3 kali, ya. Ada yang sebulan itu kayak Imam Syafi'i sampai 60 kali sebulan Ramadan itu. Kenapa? Karena itu adalah kuncinya kesungguhan. Ya. Para wali juga dia berjuang di negeri ini, menyebarkan Islam, dia dengan penuh kesungguhan. Makanya Pulau Jawa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal peradaban-peradaban yang baik, mereka menjadi berubah orang-orang yang sopan santun, orang-orang yang umatan wasato, pertengahan. Kenapa? Karena mereka ada nilai kesungguhan. Buah dari kita Islam sekarang ini karena kesungguhan para kiai kita, para ajengan kita, para ulama kita, ya, para wali kita. Itulah buah dari kesungguhan, dan kita pun demikian. Kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, niscaya Allah pun akan, oh ini orang ini sungguh-sungguh, ya, hamba ini sungguh-sungguh, maka akan aku buatkan lanah dia dalam surga. Itulah 3 kunci kalau kita ingin merasakan suksesnya dunia dan akhirat. Di dunia kita akan dapat, di akhirat juga kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan kunci yang 3 tadi. Pertama adalah keimanan, yang kedua adalah wahajaru, hijrah, perubahan, dan yang ketiga adalah tadhiyah, pengorbanan, bersungguh-sungguh dalam mencapai kesuksesan itu sendiri. Itulah hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa berupaya untuk menguatkan keimanan kita, ya. Dalam hati kita, kuatkan iman kita, ya, apapun godaan hidup ini, kuatkan iman kita, karena itu adalah kunci kesuksesan. Banyak orang yang ada kisah orang yang hafal Quran, yang ternyata dia tergoda dengan kehidupan dunia. Nah, karena itulah keimanan. Hanya kita minta kepada Allah al-imanu amin. Minta kepada Allah iman-iman yang kokoh, yang kuat, yang tegar. Apapun cobaannya, baik cobaan itu yang disukai maupun yang tidak, penderitaan maupun kenikmatan, semoga kita diberikan keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan keimanan, kesuksesan di dunia, lebih-lebih kesuksesan di akhirat yang hidup abadan atau kekal selama. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Berapa menit? Itu ada pas saya